Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Halo teman-teman semuanya. Apa kabar? Baik Kak. Baik. Kayak siang ini kan kita mendekati banget nih makan siang. Udah pernah makan siang belum? Belum Kak. Ya Allah, kenapa tidak makan siang? Di sini ya, next time kita makan siang. Terus kayaknya pada lemes banget, ya ampun. Aku tau banget kalau sekolah. Ayo guys, yang mau minum kita minum dulu karena ini menguras energi kita ya. Mohon maaf lahir batin. Sebelumnya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, perkenalkan dulu. Karena tak kenal maka tak sayang. Oke, perkenalkan nama aku aja lah biar kita lebih akrab ya. Perkenalkan, aku dari rumah, bulan dari aja. Nah, kalian hari ini akan belajar mengenal teks resensi. Sebelumnya kalian belajar apa? Dimulai dari ini, siapa namanya? Mela Kak. Oke, Mela kemarin di pertemuan kemarin atau di sekolah deh belajar apa? Belajar LHO Kak. Waduh, LHO itu apa sih Mel? LHO? Laporan hasil observasi Kak. Laporan hasil observasi, berarti kamu sedang mengobservasi sesuatu nih ya? Oke, kalau si Alia belajar apa? Belajar puisi. Oke, kalau Cakra belajar puisi juga. Kamu sama Alia sekolahnya sama nggak sih? Beda. Oh, beda kelas gitu kan. Oke deh. Nah, sebelum kita ke mengenal teks resensi itu, aku mau ini peraturan terlebih dahulu. Peraturan di kelas aku, jadi kalian boleh makan makanan ringan, jangan makan nasi. Ya Allah, kalau makan nasi ini berat banget nih. Nasi Padang Kak. Kan kalau kita lagi nulis tiba-tiba makan nasi padang pakai tangan kan repot ya. Jadi makan makanan ringan atau makanan kecil kayak ciki, terus kue kecil gitu. Dan boleh minum juga karena kan seret ya lama-lama. Oke, itu untuk peraturan di kelas aku. Dan kalau bisa diusahakan ngobrolnya dihentikan dulu karena ada sesi break untuk ngobrol kayak gitu. Oke, lanjut aja. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak sih teks resensi itu apa sebelum kita memulai ini? Aku Kak. Apa? Mengulas sesuatu Kak. Mengulas sesuatu, betul. Kalau si Cakra apa, Cak? Mengulas sesuatu juga. Kalau ini Alia, ya break aja semua. Oke, betul. Apa yang dibilang Mela, Cakra, sama Alia. Teks resensi adalah teks yang mengulas sesuatu. Oke, kita tunggu start-nya. Yang pertama, kita tulis dulu start-nya. Yang pertama ada Mela, kedua tadi Cakra, yang ketiga tadi Alia. Oke, Ikut Kak jawabnya. Oke, dari Mela, Cakra, sama Alia. Oke, tadi yang dikatakan oleh Mela, Cakra, dan Alia itu benar. Oke, kita ke satu dulu ya, pengertian teks resensi. Oke. Pengertian teks resensi.
Mengulas apa? Mengulas suatu karya. Karyanya itu berupa apa? Karyanya itu contohnya seperti puisi, ya, karya seperti puisi, terus novel Kak, novel, lagu, sama apa tuh? Film. dongeng bisa nggak Kak? Dongeng. Bisa dong. Dongeng, si dongeng. Dongeng. Dan karya lainnya. Jadi, pengertian dari teks resensi adalah mengulas suatu karya yang berupa puisi, novel, lagu, film, dan dongeng. Nah, mengulas itu seperti apa? Mengulas itu adalah menilai. Jadi menilai suatu karya seperti puisi, novel, lagu, film, dongeng, dan sebagainya. Oke, tadi ini udah dari pengertian. Pengertian itu apa? Pengertian dari teks resensi maksudnya apa? Menilai suatu karya Kak, karya seni ya Kak, atau karya sastra. Karyanya sih sebenarnya bebas mau karya sastra. Karya sastra itu seperti apa sih? Contohnya kayak novel, terus puisi, dan lain sebagainya itu karya sastra. Karya seni juga bisa kayak lukisan dan lain sebagainya. Tapi kita itu biasanya kalau untuk teks resensi sendiri itu lebih banyak di karya sastra. Oke, lanjut di 2. Fungsi Nah, kira-kira ada yang tahu nggak sih fungsi dari teks resensi itu sendiri apa? Menilai kelebihan dan kekurangan. Iya, bisa menilai kelebihan dan kekurangan. Terus ada lagi Kalau mengevaluasi Kak, mengevaluasi, betul, good job Mela. Mela pintar banget Mela. Ya, oke, mengevaluasi betul juga. Maksudnya apa? Mengevaluasi karya. Terus yang ketiga sebagai informasi. Yang keempat itu setelah sebagai informasi dia sebagai hiburan. Setelah hiburan, dia juga sebagai bahan pertimbangan. Oke, setelah pertimbangan dia ada juga untuk yang namanya pengungkapan. Oke, dimulai dari 1, menilai kelebihan dan kekurangan. Bukan cuma manusia aja nih yang ada kelebihan dan kekurangannya, tapi di dalam karya juga ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, supaya tahu kelebihan dari karya itu apa, kayak misalnya
Pernah dengar nggak sih kisah tentang Siti Nurbaya? Pernah. Nah, Siti Nurbaya itu ceritanya itu seorang wanita. Nah, dia itu sebenarnya dari bangsawan. Tapi karena bapaknya terlilit hutang, dia jadinya dinikahin sama pria tua. Pria tua itu namanya Datu Maringgi. Padahal si Siti Nurbaya itu punya pacar namanya Samsul Bahri. Nah, oke, dari situ. Nah, kelebihan kekurangannya apa dari si karya dari si buku Siti Nurbaya itu? Kita harus ada, misalkan kelebihannya dia mengangkat tokoh wanita gitu, karena dia ada perlawanan-perlawanannya. Kan kayak misalnya dia ngelawan, Siti Nurbaya itu ngelawan si bapaknya, dia nggak mau nih nikah sama si Datu Maringgi namanya. Terus kekurangannya bahasanya, karena zaman bahula banget, zaman dulu mungkin pakai bahasa Melayu gitu, atau bahasa kan dia dari Minang gitu kan, bahasa Minang gitu, jadi ada yang gak kita ngerti. Terus yang kedua ada mengevaluasi karya. Maksud mengevaluasi karya itu apa? Itu kita memberikan kritikan atau masukan kepada si penulis atau pembuat karyanya. Kayak misalnya di dalam karya ini atau di dalam novel atau di dalam puisi bahasanya lebih banyak majas personifikasi gitu. Jadi kita menawarkan kurang bisa atau kurang dimengerti seperti itu. Lalu yang ketiga ada sebagai informasi. Sebagai informasi itu maksudnya apa? Sebagai informasi itu maksudnya adalah informasi untuk masyarakat nih, seperti kita, bagaimana sih karya tersebut gitu. Terus yang keempat hiburan. Nah, karena udah yang tadi dijelaskan teks resensi adalah mengulas. Nah, apakah di ulasan itu atau di penilaian itu bisa nggak sih jadi hiburan bagi kita nih gitu. Misalnya kita mau nonton film, kita lihat dulu nih resensinya, nggak seru gitu kan. Berarti ada hiburannya enggak gitu, berarti udah ada tuh. Terus yang kelima ada pertimbangan. Ini masuk juga ke hiburan, lanjutan dari hiburan maksudnya. Pertimbangan itu kayak kita udah lihat nih penilaiannya, kan biasa ada tuh di TikTok kalau kita mau lihat film. Menurut sini ceritanya kurang menarik, kayak misalnya Jalan Pulang. Tahu nggak sekarang kan ada film Jalan Pulang atau Pengepungan Bukit Duri gitu kan, katanya seru banget tuh bagi anak-anak sekarang, bagi anak SMA kan pada banyak banget yang nonton. Nah itu gimana sih? Seru gitu, ceritanya bagus, mengangkat kisah bagus. Nah ini dijadikan bahan pertimbangan gitu. Setelah melihat resensi anak-anak orang bagus sudah nonton gitu. Terus yang kelima pengungkapan. Maksudnya pengungkapan apa? Yaitu pengungkapan pikiran, pengungkapan pengalaman, bagaimana dia telah menonton, bagaimana pemikiran dia tentang karya tersebut. Ada yang mau ditanyakan? Mau tanya Kak? Biasanya teks resensi ini kita bisa lihatnya di mana Kak? Teks resensi itu bisa kita lihat di media massa kayak internet. Cari aja misalkan di Google, misalkan resensi buku apa, buku misalkan buku Laskar Pelangi gitu. Atau biasanya di ulasan di TikTok juga ada tuh, gimana sih? Lanjut, sudah ke fungsi tes resensi. Lanjut ke 3, yaitu ada struktur dari teks resensi. Ini start chain juga untuk Mela karena Mela sudah nanya. Yeay. Lanjut Mela. Oke, lanjut dari struktur teks resensi. Kira-kira ada yang tahu nggak sih struktur
struktur teks resensi itu apa aja? Belum tahu kak. Oke, Bella belum. Cakra nggak tahu juga. Alia, oh identitas. Terus apa lagi Al? Nggak tahu. Oke, kita bahas struktur teks resensi. Struktur teks resensi itu yang pertama betul untuk Alia. Alia kasih startnya dulu biar nggak lupa nih. Ih, jelek banget lagi. Oke, bentar ya Al. Oke. Nah, struktur teks resensi itu yang pertama satu ada yang namanya identitas. Nah, identitas sendiri itu apa sih? Identitas itu adalah identitas dari suatu karya. Kayak misalnya kita mau meresensi atau menilai novel atau buku. Ya udah, berarti kita tulis identitasnya itu apa aja. Pertama ada judul. Udah bu, maaf ya bu ya. Oh ya kak, jadi maafin. Ada judul. Setelah judul, kalau buku itu buku atau film atau apapun ada tahunnya. Tahun. Setelah tahun itu ada tahun diterbitkannya ya. Setelah tahun itu ada pengarang. Itu kalau misalnya buku. Terus ada penerbit. Sama ada namanya jumlah halaman. Nah, lalu yang kedua, setelah identitas ada namanya orientasi. Orientasi itu apa? Orientasi itu adalah latar belakang. Sama kayak pendahuluan juga kak. Iya betul, tapi kalau di sini latar belakangnya itu kayak misalkan di film Dilan, latar belakangnya itu kenapa diambil film Dilan itu, kayak misalnya penulisnya merasa bahwa pada tahun Dilan tahun berapa sih itu waktu itu 1990-an gitu ya, bahwa tahun itu tahun yang sangat berarti buat dia. Latar belakang diciptakannya karya. Lalu yang kedua itu Yang ketiga kak. oh ya maaf. Yang ketiga setelah orientasi itu ada namanya sinopsis. Kita udah sering banget nih dengan sinopsis. Sinopsis itu apa sih? Sinopsis itu adalah ringkasan. Ringkasan apa? Ringkasan dari karyanya secara garis besar. Jadi kita nggak pakai yang ringkasan yang semuanya, tapi secara garis besar aja, kayak misalkan di novel hiduplah seorang bla bla bla. Misalkan kayak tadi Siti Nurbaya, hiduplah seorang wanita yang bernama Siti Nurbaya di mana gitu. Terus secara garis besarnya lagi dia
ayahnya bangkrut dan dia dijodohkan untuk melunasi utang-utangnya. Kayak gitu aja, nggak usah semuanya. Jadi diringkas secara garis besar gitu. Nggak usah semuanya, itu kita capek. Kalau ada plot twist nggak boleh tulis kak? Plot twist bisa ditulis karena itu kan secara garis besarnya ya. Kalau misalkan yang kayak di belakang buku, nah itu namanya bukan sinopsis, itu kayak summary-nya. Biar kita tertarik buat baca. Biasa juga ada tuh di Wattpad. Iya. Ada yang suka baca Wattpad. Kamu terus cara suka Wattpad kan? Alia bukan ya? Oh iya. Oke, lanjut ke 4. Itu ada analisis. Yang kelima terakhir. Oke, kalau analisis ini kita lebih ke menganalisis tema, latar, bukan latar, alur sama penokohan. Jadi kita analisisnya itu lebih ke tema, alur, penokohan. Temanya itu apa? Alurnya kan ada maju sama mundur atau maju mundur. Terus penokohan tuh kayak wataknya gimana ya? Gitu kan. Terus kalau evaluasi itu penilaian tentang kelebihan dan kekurangan. Oke, boleh dibaca semuanya dari mana dulu ya? Dari struktur. Struktur ada berapa? Ada 5. Ada 5 yang pertama. Identitas. Identitas meliputi apa aja? Judul, tahun, pengarang, penerbit, dan jumlah halaman. Kalau orientasi, Isinya latar belakang, diciptakannya karya. iya betul. Kalau ringkasan, Isinya sinopsis adalah ringkasan karya secara garis besar. betul. Kalau analisis, Analisis isinya tema, alur, dan penokohan. terus kalau yang evaluasi adalah penilaian, kelebihan dan kekurangan karya. Iya betul. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain? Kalau analisis berarti cuma 3. Iya betul, cuma 3 ini aja, kayak tema, alur, penokohan. Karena alur itu kan dia mencakup ke semuanya. Tema pun juga, jadi yang lebih ke mencakup atau yang di dalamnya itu aja. Kalau misalnya kayak unsur insting-instingan kayak sudut pandang gitu, itu kurang sih. Terus kalau evaluasi penilaian kelebihan dan kekurangan harus ada, karena kelebihan dan kekurangannya. Tapi ini disertai juga dengan kayak ininya loh, kesimpulannya. Oke, lanjut di ini tadi struktur teks resensi udah. Sekarang kita ke jenis resensi. Boleh izin foto gak Pak? Boleh. Ini ada yang buku lagi atau mau nulis? Oke, saya nulis. Oh jangan lupa, boleh minum ya. Siap Kak. Kita kehausan. Oke, kita di sini ngebahas tentang jenis
jenis teks resensi. Ada yang tahu nggak sih jenis-jenisnya ada berapa? Aku belum tahu kak. Yang lain? Oke, Alia nggak tahu. Cakra, Adil. Oke, jadi jenis-jenis teks resensi itu ada 4. Kita ke teks resensi yang deskriptif lebih dahulu. Nah, deskriptif deskriptif itu apa? Jenis teks resensi adalah jenis resensi yang sifatnya deskriptif itu jenis resensi yang sifatnya mendeskripsikan suatu karya. Jadi cukup dideskripsikan aja, kayak misalnya tadi kita bahas novelnya Siti Nurbaya. Novel Siti Nurbaya adalah novel yang ada pada tahun bla bla bla. Nah, tapi ini nggak pakai kekurangan dan kelebihan, cuman hanya dideskripsikan aja, dijelaskan aja kayak gitu. Terus yang kedua ada informatif. Yaitu jenis resensi Oke, ini untuk informatif, yaitu jenis resensi yang sifatnya memberitahukan kepada masyarakat. Jadi apa bedanya deskriptif sama informatif? Kalau deskriptif itu hanya menjelaskan aja, kayak misalkan Siti Nurbaya bilang. Kalau informatif ini lebih ke informasinya, kayak apa sih yang nggak orang ketahui, kayak gitu. Kalau yang ketiga itu ada namanya evaluatif. Jenis resensi yang sifatnya Nah, untuk evaluatif itu jenis resensi yang sifatnya mengandung kelebihan dan kekurangan yang ada di situ. Ya, evaluasi. Jadi kelebihannya dalam karya itu seperti apa, terus kekurangannya apa. Kayak misalnya di film Dilan, kelebihannya dia menggunakan aktor-aktor yang
muda, ganteng, cantik, jadi atau sinematiknya yang bagus sehingga kita tertarik gitu untuk nonton lagi dan lagi. Kekurangannya dia kayak tidak relate atau enggak sesuai dengan realita, kayak anak SMA geng motor gitu kan. Kita mau dari keluarin ya. Kalau kita zaman sekarang gitu kan, kalau dulu mungkin boleh gitu. Oke, lanjut yang terakhir, yang keempat, itu ada namanya kritis. Ini kayaknya 4 mesin sih kali ya, soalnya ada ini jadi nggak kelihatan. Empat, kritis. Maksudnya apa ya? Itu adalah jenis esensi. Oke, yang keempat yaitu jenis resensi yang sifatnya merubah pola pikir. Maksudnya merubah pola pikir itu gimana? Kayak misalkan tadi dari Siti Nurbaya itu kan yang menurut kita yang jatuh bapaknya sama si Datuk Maringgi kan, karena dia mau aja nih sama Siti Nurbaya yang cantik dan mudah itu untuk dimanfaatkan gitu kan. Nah, padahal kalau menurut orang lain atau menurut yang resensi kritis, itu bisa aja yang jahat adalah si pacarnya. Siapa namanya tadi? Samsul Bahri ya. Kenapa pacarnya? Karena dia nggak tegas. Kenapa sih nggak bawa kabur aja si siapa namanya, si Siti Nurbaya gitu. Kurang effort Bu. Iya, betul, kurang effort ya kalau zaman sekarang kita bilang. Nah, tapi itu yang dimaksud dengan kritis. Nah, si ini juga pokoknya maksudnya kalau kritis ini adalah merubah pola pikir. Yang tadi kan kalau kita Datuk Maringgi itu jahat, sedangkan yang menurut resensi kritis si pacarnya karena kurang effort. Yang kedua, si Samsul Bahri juga adalah menjajah sendiri karena dia ikut Belanda pada saat itu, dia jadi antek-anteknya Belanda. Dan Datuk Maringgi dia menjadi pahlawan karena memperjuangkan Indonesia kayak gitu. Jadi kalau kritis itu merubah pola pikir dari sudut pandang yang lain. Ada yang mau ditanyakan? Berarti yang ada evaluasi itu cuma yang evaluatif aja Kak? Iya, betul. Karena selanjutnya dari yang 1, 2, sama 4 itu beda. Tapi kebanyakan kalau kita ngambil dari sini evaluatif. Oke, baik. Karena ini tes bab mengenal tes resensi, untuk mengenal atau membahas lebih dalam tes resensi lainnya ada di pertemuan selanjutnya. Oke Kak. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf dari aku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.